Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri untuk kita sama-sama beribadah saudara. Saudara, kita percaya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita renungkan hidup kita. Mari sama-sama cek hidup kita saudara. Bila kita ada sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Kita terus bertobat di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia yang sudah mati dan telah bangkit untuk hidup kita, menyelamatkan setiap kita. Mari sama-sama saudara, kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, ini setiap kami. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Engkau yang rela mati bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Bapa, atas segala dosa kami, pelanggaran kami, sikap kami, perkataan kami Tuhan. Tuhan, bela kami Bapa, terus makin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup kami sebagai pemuji penyembah, yang menyembah Tuhan, yang menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama katakan saudara. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia, Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia telah menebus dosa kita. Dia berikan hidupnya bagi kita. Dia relakan nyawanya, oh, menebus kita dari segala dosa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya.
Shandara labo, Kiara la 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 labo, oh Shandara labo, Kiara laba Shandara laba 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 laba, Kiara laba Shandara laba 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 laba. Allah kami yang rela mati bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, cinta-Mu yang begitu besar yang tidak dapat kami balas ya Tuhan Yesus. Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan, Engkau menebus segala dosa-dosa kami. Ya Ralaba Syadara laba 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 laba. Oh ya Ralaba Syadara laba 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 laba. Ya Ralaba laba takara laba ya Ralaba laba 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 laba. Oh ya Ralaba laba 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 laba. Ya Ralaba Syadara laba 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 laba. Lewat karya salib-Mu Tuhan Engkau menebus kami ya Tuhan. Lewat karya salib-Mu Engkau menebus kami, menyembuhkan, memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Oh ya Ralaba Syadara laba 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 laba. Engkau mati ya Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami ya Tuhan, bangkit ya Tuhan, naik bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Ralaba Syadara laba takara laba 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 laba. Ya Ralabo. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, kami sudah menang ya Tuhan. Kami adalah umat-umat pemenang ya Tuhan Yesus. Ya Ralaba Syadara laba baba 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 baba. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama seluruh gereja umat Kristen yang ada di bangsa ini, kami boleh merayakan hari kematian Tuhan, memperingati bagaimana Engkau mati bagi kami, menyelamatkan kami Tuhan. Hari ini kami dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat hubungan dengan Bapa yang Kau pulihkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, hari ini kami berdiri buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menebus bangsa ini. Engkau menebus setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari demi hari, pemulihan demi pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan.
Pemulihan demi pemulihan terjadi buat kota kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi buat setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dipulihkanlah tanahnya, dipulihkanlah udaranya, dipulihkanlah perairannya Tuhan. Biarlah setiap kami yang hidup di bangsa ini, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan buat bangsa kami. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Karena itu kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya yang memberikan Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke Indonesia dan memberikan Indonesia damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami gereja-Mu di bangsa ini. Terima kasih buat Bapak-Bapak rohani yang Tuhan percayakan buat kami. Memimpin kami, membimbing kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Untuk kami terus berjalan di jalan-jalan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Engkau memberkati gembala rayon kami Tuhan dan wakilnya. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa, mari Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Karuniakan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu. Karuniakan kepada mereka kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk membawa gereja-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini. Untuk membawa gereja-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Biar sama-sama Tuhan kami terus berjalan dalam hikmat Tuhan. Kami terus melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Keluar dan masuknya mereka Tuhan memberkati. Keluarga besar mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap umat-umat-Mu yang ada di GBI Gihon Rayon 12 ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah hari ini Tuhan setiap umat-umat Tuhan boleh mengucap syukur karena Engkau telah mati bagi kami. Karena Engkau telah mati buat menebus kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-umat-Mu yang ada di wadah ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kebenaran firman Allah itu akan terus memimpin kami, mengajar kami, bahkan mendidik kami hidup dalam kebenaran. Berkati Tuhan gembala pembina kami yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan hikmat daripada-Mu. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang mengikuti, sungguh-sungguh kami akan dibawa. Sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu akan mengubah kami, memerdekakan kami, bahkan membuat kami bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia yang mati dan bangkit bagi kita. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita sorakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Mari sama-sama saudara katakan. Dia mati
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Yuk sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yuk sama-sama saudara. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lagi saudara, so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, persiapkan diri saudara, nanti ada perjamuan kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19, bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati, menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa
Kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya.
Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan.
Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita semua,
serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu untuk membuat mezbah doa dan pujian penyembahan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam, kita harus melakukan 6M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas. The Year of Integrity. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia adalah the man of integrity. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan ikut dalam pengangkatan pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan akan membawa kita masuk ke sorga. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari, saudara mau hidup sebagai orang yang berintegritas, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Masyarakat mata karabaya ralabaya ralabalabalabalabala. Oh ralab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 ala. Oh rialalabakana marama. Oh ralabakana balabalabalabalabala. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka berjanji di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dalam berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi mereka, Engkau yang begitu mengasihi mereka. Engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan, kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapa, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membela kami, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit, Engkau menjaga kami selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara, langsung minta ampun. Minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Supaya saudara diberkati. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua. Ampuni Tuhan. Hamba boleh memintakan juga ampun buat mereka. Ampuni juga hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Katakan bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ora lava shikara lava 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 lava. Ore de lava 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 lava. Ore bala 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 bala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.